bagian yang ke-26 telah diceritakan, Nini Pelet terpaksa menghadirkan suaminya Ki Rempah mayit. Dendam mereka kepada Ki Buyut Manguntapa yang sejak ratusan tahun yang lalu harus mereka balas. Kini Ki Rempah mayit, Ki Buyut Manguntapa, dan Nini Pelet serta Dewi Sumbi, para tokoh yang sudah mati ratusan tahun, saling berhadapan. Kita bertemu lagi, Ki Buyut. Setelah ratusan tahun kau hilang dari pencarian kami. Rempah mayit, kau saksikan kini. Sejak sekian lama, aku baru berani mewujudkan rohku ini. Kalian saksikan semua keberadaanku saat ini karena keterpaksaan. Keterpaksaan yang harus kau lakukan. Tapi bukan yang mestinya. Karena ini sudah bukan alamku, juga bukan alam kalian. Begitu rendahkah kami? Sehingga kami tidak boleh hadir dalam alam yang bukan alam kami. Pantas bagi kalian mendapat tempat di alam ini. Kalian bukan manusia. Harusnya kalian malu. Seharusnya kalian semua menjadi malu. Jangan sombong kau. Kami juga patut hidup di alam ini. Kami juga berhak hidup di alam ini. Bukan hanya kau sebagai manusia wajar. Ini Pelet, itulah nafsu iblismu. Kehadirannya ingin merusak ketenangan alam manusia. Dari segi kehidupan yang wajar, kalian hanyalah tulang-tulang yang tak patut bergaul dengan tata cara hidup manusia. Begitu pastikah? Bukankah kami bisa membantu kehidupan manusia? Sebatas kewajaran yang mutlak, tapi bukan untuk dinikmati hingga akhir hayat manusia. Begitu besarkah kekuasaan kalian hingga mampu membantu manusia? Kau masih saja berlagak pahlawan, Ki Buyut. Apakah kau sudah merasa dirimu besar? Jangan layani dia, suamiku. Dendam kita harus tuntas saat ini. Ini Pelet, kalau kalian memang ingin melampiaskan dendam padaku, sesungguhnya lah aku tidak pernah merasa bermusuhan dengan kalian. Sedikit pun aku tidak mempunyai dendam pada kalian. Kehadiranku saat ini karena kau Nini Pelet, karena kau telah memperdaya muridku Restu Singgi itu. Kau telah memperalat Dewi Sumbi untuk mempengaruhi muridku. Muridku kini menjadi lupa akan dirinya. Ia menjadi dungu dan menurut pada Dewi Sumbi. Kau picik Nini Pelet. Kau hanya ingin membalas dendam padaku. Kau hanya ingin mengetahui tempat persembunyianku. Kau buat muridku itu hilang kesadarannya. Jahanam. Aki, jangan buang waktu lagi. Ayo, kita harus bertaruh nyawa dengan dia. Kita harus melawannya hidup atau mati. Ayo, Aki. Nini Pelet dengan tiba-tiba menyerang Ki Buyut Manguntapa. Dia melompat terbang dan menerjang bagaikan seekor burung sambil mengarahkan tongkat berkepala ular yang digenggamnya itu. Ki Buyut Manguntapa tiba-tiba tubuhnya melompat ke atas. Dan selanjutnya, Nini Pelet dan Ki Buyut Manguntapa bertemu di udara. Keduanya bertarung begitu sangit. Nini Pelet menjebat-jebatkan tongkatnya. Tetapi semua itu sia-sia, karena dia bagaikan memukul sebuah bayangan putih. Melihat hal itu, Ki Rempah mayit menyusul menyerangnya. Mereka bertarung di udara. Ki Buyut Manguntapa nampaknya begitu mengagumkan. Kakek tua itu kelihatannya tenang-tenang saja. Dia bagaikan sebuah bayangan yang tidak dapat dilupai. Dia licik. Kita tidak akan mampu mengalahkannya. Kita hanya akan sia-sia saja.
ubahlah menjadi wujud aslimu, Pelet. Kau pun akan sama seperti dia. Kau akan merupakan bayangan saja. Baik, Aki. Nini Pelet tubuhnya merunduk ke bawah. Dan kemudian, tubuh nenek siluman itu nampak tengkurap. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan tubuh nenek tua itu memanjang ke belakang. Dan selanjutnya, tubuh itu berubah menjadi bulat besar dan panjang. Nini Pelet telah berubah menjadi ular berkepala manusia. Aku sudah merubah wajahku menjadi wajah asliku. Mulailah kau serang lagi si tua itu. Ayo serang. Baik, Aki. Ini Pelet, nampakkan wujud aslinya. Aku harus hati-hati. Ia menyerangku lagi. Ki Rempah mayat tubuhnya terkena tembakan sinar biru ilmu Kalajengat. Mayat busuk itu menghilang bersama suara teriakannya yang melengking. Sementara Nini Pelet tubuhnya terlempar jauh, tapi dia masih bertahan. Dia melesat terbang begitu cepatnya bagaikan burung. Nini Pelet kemudian mendadak menyambar tubuh Dewi Sumbi. Dewi Sumbi terkejut. Nini Pelet dan Dewi Sumbi tiba-tiba saja menghilang. Dan kini, suasana di tempat itu kembali menjadi sepi. Restu Singgih tiba-tiba menjadi sadar. Dia bagaikan orang yang tengah keheranan. Dan sinar biru itu kemudian lenyap. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi, dia suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Di mana aku ini? Cucuku, aku datang. Eyang Guru. Kau ada di sini, Eyang? Iya. Aku bersyukur kau sudah sadar dari pengaruh ajian guna-guna pemikat gadis siluman itu, cucuku. Kau kini sudah selamat. Benarkah aku telah terkena ajian guna-guna pemikat gadis siluman itu, Guru? Benar. Gadis itu adalah Dewi Sumbi yang semula telah merasuk ke dalam diri Nini Pelet hingga Nini Pelet menjelma sebagai perempuan cantik. Tapi suaranya bisa berubah menjadi suara Dewi Sumbi. Aku baru sadar dan mengetahuinya. Jadi perempuan jelmaan yang membuat geger penduduk desa sebenarnya adalah Nini Pelet. Aku lengah
Apakah Dewi Sumbi mempengaruhiku? Iya, benar. Kau sudah lupa diri. Karena aku pun mengakui akan keampuhan ajian guna-guna pengikat Dewi Sumbi itu. Ajian itu memang sengaja telah diturunkan Nini Pelet ke gadis itu. Siapapun laki-laki yang sudah terkena pengaruh ajian itu, ia akan menjadi tergila-gila pada gadis itu. Bahkan akan membuat orang lupa ingatan. Tapi kini kau sudah sadar, cucu. Maafkan saya, Eyang Guru. Saya benar-benar lengah. Saya sama sekali tidak tahu. Eyang, bisakah Eyang Guru mengetahui keadaan saya sekarang ini? Eyang pasti sudah tahu akan keadaan saya sekarang. Saya sekarang sudah tidak dapat melihat apa-apa. Wajah saya cacat. Saya sudah menjadi orang yang buta. Saya sudah menjadi orang yang tidak berguna lagi, Eyang. Terutama bagi Nilam sendiri. Saya malu sekali dengan Nilam. Cucuku. Eyang sudah tahu segalanya. Juga tentang cucuku Nilam itu. Tabahlah dalam menghadapi segala yang ada. Bersabarlah, cucuku. Jangan nuruti kehendak perasaan sendiri. Berusahalah kalian untuk mau mengerti dan sadar akan keadaan sendiri. Semua itu adalah ujian buat kalian. Hadapilah semuanya itu dengan lapang dada. Eyang tentunya juga tahu kalau Nilam saat ini sedang hamil. Dia akan segera kawin dengan Kakang Jaili Singgi, kakak saya sendiri, Eyang. Saya juga tidak tahu peristiwanya. Saya merasa bersalah pada Nilam. Kalian tidak ada yang bersalah. Semuanya terjadi bukan kehendak kalian, tapi sudah menjadi takdir. Sudah menjadi nasib bagi kalian. Jangan ada yang disesalkan lagi. Relakan cucuku Nilam kawin dengan kakakmu itu. Semua itu demi anaknya yang dia kandung. Saya mengerti, Eyang. Saya sadar, Eyang. Maafkan saya. Saya memang salah. Tapi bagaimana dengan saya sekarang, Eyang? Tugas saya sudah saya jalankan. Saya telah berhasil mendapatkan air suci jimat yang Eyang Guru tugaskan mencarinya. Cucuku, jangan kau gusar. Jagalah baik-baik air suci jimat itu. Kau harus tetap mendampingi cucuku Nilam. Sampai dia selesai dalam perkawinan dan melahirkan bayinya. Dan air jimat suci itu, satu ketika kau harus menggunakannya. Satu ketika kau sangat membutuhkan air itu. Karena pada saatnya nanti bulan purnama akan muncul. Dirimu akan berubah wujud menjadi ular berkepala manusia. Disitulah air suci jimat itu bisa kau gunakan. Nah, jagalah air itu baik-baik. Jangan sampai dicuri orang. Jangan sampai air itu hilang. Itu bisa membahayakan dirimu sendiri. Selamat tinggal, cucuku. Eyang Guru sudah pergi. Dia berpesan agar aku tetap mendampingi Nilam sampai selesai perkawinannya, sampai dia melahirkan bayinya. Dan aku tidak perlu lagi kembali ke tempat Eyang Guru. Air suci jimat ini tetap harus aku bawa dan aku jaga baik-baik. Terima kasih, Eyang.
Barangkali Restu sudah tertidur lelap. Karena hari sudah jauh malam sekali. Hari sebentar lagi akan pagi. Tapi pintu kamar ini tidak dikunci. Restu tidak ada di kamarnya. Kemana dia? Apakah dia keluar? Tapi rasanya tidak mungkin. Mana mungkin malam-malam begini dia keluar? Tapi dia memang tidak ada. Biar aku lihat kamar Mardi dan istrinya itu. Mardi? Mardi? Pintu kamar Mardi juga tidak dikunci. Mardi dan istrinya juga tidak ada di kamarnya. Apakah mereka semuanya keluar? Aneh. Kenapa mereka tidak memberitahu aku? Mereka tidak bilang apa-apa sama aku. Mau apa mereka semua keluar? Biarlah. Aku tunggu saja mereka di ruang tamu. Nilam Cahya cukup lama juga menunggu di ruang tamu rumah itu. Dan tanpa sadar, hari pun sudah pagi. Pagi yang cukup cerah, matahari baru saja mulai muncul. Seorang pemuda nampak tengah melangkahkan kakinya. Dan pemuda itu kelihatan begitu letih. Masih jauh untuk sampai ke tempat. Tapi rasanya perhitungan langkahku tidak salah. Memang jalan yang aku tempuh ini akan sampai ke tempatku. Tanganku menyentuh pintu. Aku pasti sudah sampai. Iya, ini pasti pintu rumah Mardi. Nilam? Nilam? Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tos, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa tuh? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Nilam? Kaukah itu Nilam? Restu, kau dari mana kau? Semalaman aku keluar rumah. Rupanya kau ada di sini, Nilam. Iya, aku ketiduran di bangku ini. Aku memang sejak semalam menunggumu. Mana Mardi dan istrinya? Apakah mereka juga belum kembali? Belum. Memangnya kau tidak bersama mereka? Tidak. Justru aku semalam keluar untuk mencari mereka. Kenapa kau begitu lama dan baru kembali pagi hari? Aku mengalami kesulitan, Nilam. Aku benar-benar lengah. Aku bodoh. Aku telah terkena pengaruh guna-guna pemikat Dewi Sumbi. Dewi Sumbi? Gadis siluman ular itu? Iya. Tapi untungnya Eyang Guru cepat menolongku. Eyang Ki Buyut datang menemuimu? Oh, sepertinya dirimu baru mengalami bahaya, Restu. Iya, bahaya. Karena aku sudah terkena pengaruh ajian guna-guna pemikat Dewi Sumbi. Kedua makhluk siluman ular itu memperdaya diriku. Aku lupa ingatan. Kedua siluman itu menyuruhku menunjukkan tempat persembunyian Eyang Ki Buyut Manguntapa. Tapi untungnya Eyang Guru cepat menolongku. Restu Singkih akhirnya terus bercerita tentang kejadian yang dia alami semalam. Hingga sampai Ki Buyut Manguntapa gurunya datang menolong.
dan gurunya menyampaikan pesan bahwa dirinya harus tetap menjaga Nilam Cahya sampai selesai perkawinan, sampai bayi yang dikandung Nilam Cahya lahir. Begitulah pesan Eyang Guru padaku, Nilam. Memang sudah sepatutnya aku menjagamu. Barangkali karena Eyang Guru merasa khawatir akan keadaanmu. Tapi entahlah, aku juga tidak tahu maksud Eyang Guru sebenarnya. Kau dengar, ada suara kereta kuda datang. Siapa itu yang datang? Apakah itu Singki? Ya, mungkin laki-laki bajingan itu yang datang. Aku harus mengambil sikap. Aku harus berani menunjukkan kebenaranku, bahwa sesungguhnya aku memang tidak rela kawin dengan Jaya Singgi. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Mulai saat ini, aku tidak akan mau bicara pada siapapun. Aku akan membuat diriku menjadi bisu. Aku bersumpah. Biar semua tahu, biar Ratu tahu bahwa aku memang tidak rela kawin dengan Jaya Singgi. Mas